umat Muhammad SAW tidak akan abadi di neraka. Ya, ingat ya. Entry poinnya, poin yang paling penting, umat Muhammad itu tidak bakal abadi di neraka. Selama kita selalu melafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada istilah umat Muhammad itu abadi di neraka. Kalaupun sebentar di neraka, jangan sampai kita memasukinya. Syukur-syukur masuk ke surga bigoirihi hisab, tanpa ada perhitungan. Kenapa ibadah harus perhitungan juga? Kenapa berbuat baik juga harus perhitungan juga? Yang menjadi keinginan kita adalah masuk surga bigoiri hisab. Hisab dalam artinya sudah tidak hitung-hitung amal kita. Karena apa? Karena harapannya adalah rahmat dan keridhaan Allah, sehingga kita memasuki surganya Allah itu dengan tanpa hisab atau tanpa perhitungan. Maka di dalam surat Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk pun yang tahu apa yang tersembunyi dari kenikmatan surga itu, yang semuanya itu menarik hati. Bayangkan saja, sesuatu yang menarik hati di dunia ini, itu kita membuat hidup kita bahagia. Apalagi menarik hati yang ada di surga. Saya selalu bilang, jangan tunggu surga yang di akhirat, karena kita di sini juga bisa meraih surga kita. Selama kita selalu berdoa dan mengimplementasikan apa yang ada di surat atau di Al-Quran tentang seorang mukmin yang selalu meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permintaan kita hasanah, hasanah di sini, hasanah di dunia, dan hasanah di akhirat. Maka nggak ada yang tahu kenikmatan yang menarik itu. Wa hadha huwallazi asyara ilaihi nabi fi ma yarwi an rabbil izzati jalla jalal. Maka inilah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, a'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at. Aku menciptakan surga, kenikmatan surga itu nggak bisa terbayangkan. Kalau kita melihat keindahan di dunia itu tuh tidak akan menemukan kenikmatan surga itu seperti di sini. Mala ainun ra'at. Coba diperhatikan. Kita paling indah melihat itu melihat apa coba? Di sini. Mungkin ya, kalau perempuan yang belum menikah, dia ingin mencari suami. Kemudian melihat perjaka yang ganteng, mungkin itu adalah pemandangan terindahnya. Benar tidak? Kalau ada laki-laki perjaka, dia ingin menikah. Kemudian pemandangan yang paling indah waktu itu melihat perempuan yang menarik hatinya, itulah yang paling indah. Maka di surga tidak bisa terbayangkan. Apapun yang paling indah kita lihat di sini itu tidak bisa dibayangkan oleh mata kita. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mala ainun ro'at, tidak bisa kamu jumpai di dunia ini. Sesuatu yang menyenangkan aja kita lihat itu sangat senang sekali, apalagi yang ada di surga. Wala udunun samiat. Biasanya kita mendengar sesuatu apa yang menggembirakan telinga kita, coba apa? Dapat hadiah? Senang? Atau dapat kenaikan gaji? Semuanya yang kita dengar yang menyenangkan hati kita, syukur-syukur bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, itu melebihi. Yang di surga itu melebihi itu. Wala udunun samiat. Yang kita dengar tadi menyenangkan itu lebih. Dan itu tidak terbayangkan. Wala khotoro ala qalbin basar. Dan tidak bisa terdetik di dalam hati. Saya 10 tahun lagi ingin punya rumah tingkat. Ingin punya villa 10 tahun lagi. Ini namanya makhotoro. Apa yang terdetik dalam hati kita. Pasti setiap orang punya kan? Punya rencana ya? Punya rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Saya kalau punya cucu ntar sudah punya villa 2. Saya kalau punya cucu 3 sudah punya mobil ini. Ini makhotoro namanya. Apa yang terdetik, apa yang direncanakan di dalam hati kita. Dan ketika terdetik itu ada permohonan kepada Allah, maka itu namanya munajat. Itu namanya munajat. Jadi berdoanya berbisik-bisik lewat hati. Makhotoro, apa yang terdetik di dalam hati. Maka surga itu
nggak bisa dibayangkan oleh angan-angan yang ada di dalam hati kita. Itu melebihi itu. Maka kebahagiaan surga yang ada di sini, yang kita lihat indah, yang kita dengarkan enak, kemudian yang terdetik, kemudian bisa terlaksana dalam kehidupan kita, bisa terwujud mimpi-mimpi kita, itu sudah namanya surganya dunia. Kalau surganya akhirat melebihi itu, maka kenikmatan akhirat yang paling sedikit, yang paling kecil, itu 10 kali kenikmatan dunia yang paling besar. Jadi kenikmatan surga yang paling rendah, itu 10 kali kenikmatan dunia yang paling tinggi. Jadi bisa dibayangkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan rohu waroihan. Jadi udah bahagia saja. Mau di mana saja, mau sejengkal pun, mau menoleh ke kanan, ke kiri, itu yang dilihat sudah bagus semua. Kalau di dunia latihan kita untuk bisa ke surga berawal dari hati, dari qanaah kita. Kalau kita mengandalkan sesuatu yang menarik dari luar, pasti akan kecewa. Karena yang dari luar, yang datangnya dari luar, itu belum tentu sesuai harapan dan keinginan kita. Kenapa kita banyak kecewa? Karena kesenangan kita bergantung kepada sesuatu yang dari luar. Jadi kalau misalkan gaji kita diturunkan, misalkan kita mengajukan proposal atau mengajukan sesuatu tidak diterima, itu pasti akan kecewa. Satu-satunya jalan ketika kita sudah berikhtiar maksimal, ketika sudah kita berusaha, maka persiapkan sini yang namanya keridoan. Ketika keridoan ada di dalam hati kita, maka rahmat juga akan menyusul. Rahmat inilah yang bakal mewujudkan keinginan dan kebutuhan kita. Maka ini adalah tips agar kita tidak mudah kecewa. Allah dan Rasulullah sudah menggambarkan surga yang ada di akhirat. Maka untuk bisa meraih surga yang ada di sini, yang pertama adalah keridoan yang ada di dalam hati, biar rahmat yang dari Allah itu terpancing untuk ikut. Jadi kalau sudah ada rahmat, maka keinginan dan kebutuhan kita insya Allah akan terkabul. Saya lanjutkan. A'dadtu li ibadis sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbin bashar. Maka semuanya yang Allah siapkan di surga itu diciptakan untuk atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kenikmatan itu tidak terbayang oleh mata. Senikmatnya tidak bisa didengarkan oleh telinga, dan sampai kenikmatan melebihi apa yang terdetik di dalam hati kita. Walidzalika fa innal insana idza ra'a dzalika na'im wan qamasa fi a'adda lahu min khairin maqamin wan sabaqa fil jannati sibghatan. Kalau orang sudah kadung mencelup ke surga, maka kenikmatannya sudah selamanya. Apa di dalamnya? Yamtalu qalbuhu wa nafsu bil bahjah. Maka di dalam surga itu bil bahjah, dengan keelokan, kebahagiaan, wal hubur dengan kemeriahan, wal faroh dengan keceriaan, wasurur dengan kegembiraan, wayan sama kana fi dunya min bu'sin wa syiddatin wa ta'bin wa dhonkin. Maka belajarnya masuk surga di akhirat kelak, yang pertama adalah mempersiapkan hati ini ridho. Kenapa harus dipaksa ridho kalau masih belum kita bisa secara ikhlas? Harapannya ketika kita ridho, maka rahmat Allah itu akan menyusul. Maka ketika ahli surga sudah ada di dalam surga, mereka juga akan melupakan kesengsaraan yang ada di dunia. Maka ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan penyakit mungkin yang tidak kunjung sembuh, mendapatkan sesuatu yang tidak mampu kita pikul, mendapatkan kesulitan, mungkin bukan kita, anak kita mungkin, orang tua kita, keponakan kita, baik keluarga yang dekat atau yang jauh, maka keridoan ini harus ada di sini. Maksudnya apa? Ketika ridho ada di sini, maka rahmat, kita mengharapkan rahmat Allah itu akan
akan membantu kesulitan-kesulitan yang dijelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Maka inilah penting kenapa Rasulullah ingin menyampaikan surga itu seperti apa, agar orang itu tidak berputus asa. Mungkin kita susah 1 tahun ini, siapa tahu tahun depan kita sudah mulai sedikit demi sedikit hilang menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki. Maka itu berasal dari sini, dari hati yang ridho, dari hati yang qanaah. Kalau ini tidak bisa dipersiapkan, kita hanya mengandalkan sesuatu yang dari luar, maka tidak akan pernah memuaskan hati kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita akan kecewa. Itu. Maka orang yang di surga akan lupa terhadap kesengsaraan yang ada di dunia. Hatta seperti yang dikatakan Allah, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san. Ketika kamu ada di surga, apakah kamu melihat kesengsaraan? Hal marrobika syiddah. Apakah kamu di surga ingat terhadap kesengsaraan yang ada di dunia? Jadi kata ahli surga, la, tidak Allah. Tidak ya Allah, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, mamar robi bu'san, saya sama sekali tidak merasakan kesengsaraan di dalam surga. Begitu juga dengan hati yang ridho, maka dia akan tidak merasakan kesengsaraan dan kesulitan. Bahkan dijadikan kesengsaraan dan kesulitan dia menghapus dosa-dosa dan kesalahan dia di masa yang lalu. Kalaupun tidak kunjung selesai permasalahannya, anggap kesulitan yang saya hadapi menghilangkan dosa-dosa saya, dosa-dosa suami saya, dosa-dosa istri saya, dosa-dosa anak saya, atau kerabat dekat dan keluarga jauh saya. Kalaupun sudah selesai kesulitan itu, kita derajatnya sudah naik, terus naik seperti ini. Maka rizki, amal baik itu akan ditentukan oleh amal soleh dan derajat yang kita lakukan. Semakin derajatnya tinggi, maka rizkinya semakin mudah. Mungkin kita bekerja dengan yang lain sama jamnya, 1 jam, tetapi yang dihasilkan akan berbeda. Itulah perbedaannya derajat dengan hanya ikhtiar saja. Itu. Wa fi hadza sabil tubdalul muhaj wa tubal anhu wa yatasabaqul mujidin wa li ajhadis sil'ah al-ghaliyah. Maka surga itu seperti tawarannya Allah yang sangat mahal. Surga adalah tawaran Allah ke kita agar kita sungguh-sungguh untuk meraihnya. Jadi surga itu bukan sesuatu yang tidak bisa dinalar, bukan tidak bisa kita cerna oleh akal kita. Seperti yang saya sampaikan, segala sesuatu yang mengenakkan hati dan pikiran kita yang di sini itu udah bagian dari surga. Maka ketika kita menetapi apa yang disabdakan Rasulullah SAW, itu juga sama dengan kita ingin meraih surga yang berada di akhirat kelak. Maka pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW agar apa? Agar apa yang kita hadapi bisa dilalui. Kalaupun ada kesulitan, bisa menaikkan derajat kita. Kalaupun masih belum selesai, bisa menghapus kesalahan dan dosa kita di masa lalu.